Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan menyampaikan informasi mengenai honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2023 masuk prioritas Menpan RB dan diangkat ASN di tahun 2024 full time atau part time. Dan berikut informasi lengkapnya. Kabar gembira untuk nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2023 dalam pengangkatan menjadi ASN 2024. Seperti diketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Menpan RB dan BKN tengah melakukan seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini ada sejumlah tahapan sudah dilakukan Menpan RB dan BKN. Tahapan tersebut seperti data yang telah masuk ke database BKN semuanya akan diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya, setiap nama-nama non-ASN setelah divalidasi akan masuk ke tahapan audit, kemudian akan diteruskan ke peninjauan. Jadi setelah proses tahapan audit, jika lolos nama tenaga honorer tersebut akan dimasukkan ke sebuah platform yang nantinya akan menjadi media untuk memantau kinerja para CASN. Berhubung rekrutmen CASN 2024 akan segera dimulai, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 harus segera dipercepat. Hal itu pun disampaikan oleh pihak DPR RI, di mana Komisi 2 mendorong dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengangkatan tenaga honorer. Lantaran semua ini telah menjadi amanat Undang-Undang ASN 2023 karena PHK massal dihapuskan, sehingga solusi yang diambil pemerintah dan Menpan RB adalah melalui penataan menjadi ASN. Selain itu, pengangkatan non-ASN ini akan memakai sistem prioritas selain skema pemeringkatan. Lantas siapa saja yang masuk prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini? Jadi berdasarkan keterangan Menpan RB, dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ada sejumlah kategori prioritas dan syarat yang telah ditetapkan. Sementara terkait skema pengangkatan yang akan dilakukan, yakni berdasar pemeringkatan kinerja sepanjang tahun 2023, jadi tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai. Ini sudah ada data 2,3 juta honorer ini yang sudah lolos validasi dokumen, akan dimasukkan nama-namanya ke dalam platform khusus dan dipantau kinerjanya masing-masing. Nah, prioritas dalam proses pengangkatan diantaranya masa kerja lebih dari 5 tahun, honorer K2, XTHK 2, serta para tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2023. Adapun syarat dalam pengangkatan honorer di
tahun 2024 yaitu mempunyai batas usia maksimal 46 tahun serta minimal berusia 19 tahun. Tenaga honorer yang mempunyai masa kerja minimal 1 tahun secara terus-menerus, tapi syarat ini tidak berlaku untuk honorer dokter yang sudah selesai menjalani masa bakti. Selanjutnya, tenaga honorer dokter yang sudah selesai atau sedang bertugas, usia maksimal 46 tahun dan bersedia bekerja di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati minimal 5 tahun. Kemudian tenaga ahli tertentu yang sangat dibutuhkan oleh negara tapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS dengan syarat maksimal umur 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun. Pengangkatan honorer di tahun 2024 tentu akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan diprioritaskan untuk tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama atau berumur paling tinggi 46 tahun. Kemudian nantinya setelah selesai diangkat, tenaga honorer akan dibagi menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. P3K paruh waktu ini tidak bekerja di kantor dan tidak memakai pakaian dinas harian. Perekrutan tenaga honorer selanjutnya akan memakai sistem peringkat. Jadi data dikatakan untuk para tenaga honorer yang tidak lolos di seleksi P3K 2023. Harap tenang karena Menpan RB sudah memberikan peluang dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait prioritas dan syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.